mana Anda mengajar. Kalau yang persiapan mengajar kan sudah ya. Sekarang kita masuk ke APKG, KDM soalnya. Kompetensi dasar mengajar untuk praktek mengajar. Nah, ini intinya. Jadi micro teaching itu adalah suatu mata kuliah yang di dalamnya dosen itu berkewajiban memberikan pembimbingan, pendampingan, informasi bagaimana sih cara membuka pelajaran, bagaimana cara menarik anak didik, bagaimana cara menjelaskan terus sampai dengan menutup. Ya, kalau RPP dan dua model RPP sudah selesai semua Anda lakukan, tenang, tidak ada masalah ya. Baik, nah, kita akan mulai dengan kompetensi dasar mengajar. Istilah kompetensi dasar mengajar itu ada 3 kata yang harus Anda pelajari bersama. Ya, pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi itu artinya sebuah keahlian yang harus terbukti dan teruji. Tolong dicatat betul ya. Sebuah keahlian yang harus terbukti dan teruji. Nah, jadi kalau orang menganggap saya ahli, maka itu harus ada bukti. Dan kalau diuji, diulang, diminta, itu maka akan ada pembuktian. Nah, jadi terbukti dan teruji. Nah, seorang guru itu harus punya kompetensi. Berarti punya keahlian apa? Yaitu mengajar, mendidik, membuat RPP, menilai, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian itu harus dibuktikan. Sebelum Anda jadi guru, maka perlu ada latihan. Namanya micro teaching. Mikro itu kecil, teaching itu pembelajaran. Pembelajaran kecil artinya latihan ada kelompok-kelompok kecil. Nah, itu kompetensi. Kemudian dasar. Dasar itu artinya pokok, pondasi. Jadi ibarat kebutuhan dasar lah gitu ya, primer gitu ya. Sandang, pangan, papan. Maka kompetensi dasar itu adalah kompetensi yang paling tidak harus ada. Ya, batas minimalnya harus terpenuhi, itu namanya dasar. Nah, sedangkan mengajar berarti proses pembelajaran yang terarah, kemudian terukur, dan mempunyai persiapan. Nah, itu ya pemahaman dari kompetensi dasar mengajar. Secara umum, kompetensi dasar mengajar itu ada tahapannya. Pertama adalah tahapan pembukaan. Nih, komponen tahapan pembukaan pelajaran itu keterampilan membuka pelajaran itu ada 5. Perhatikan baik-baik ya. Kalian sudah dapat ini belum ya? Sudah, Bapak. Halo? Sudah Sudah, punya Bapak. ya? Sudah. Baik. Berarti khawatirnya. Tapi belum pernah dibahas sama kita. Belum, Bapak. Belum sampai Belum sini. ya? Baik. Ketika kita mau mengadakan kegiatan pembelajaran, ya, itu aktivitasnya jangan hanya dianggap ketika anak sudah masuk kelas. Tidak. Membuka pelajaran itu bisa juga di luar kelas. Apalagi ya anak kelas 1, 2, dan 3. Itu harus ada yang namanya aktivitas ketertiban. Contohnya berbaris di depan kelas, kan gitu ya. Jangan sampai lari-larian, buru-buruan masuk kelas, akhirnya pada jatuh. Kemudian setelah berbaris di situ ada pendidikan ketertiban, pendidikan kesabaran, pendidikan mengantri. Itu bisa dimanfaatkan dengan berbagai macam cara. Nih, dengan baik-baik ya. Dengan berbagai macam cara. Di antaranya bisa secara bergiliran anak disuruh menjadi pemimpin barisan secara bergiliran gitu ya. Kemudian di situ juga anak diminta untuk memperlihatkan kukunya kalau seandainya ada pemeriksaan kuku seminggu sekali di hari Senin atau hari Sabtu. Ya, kemudian setelah kuku gigi ya setiap 2 hari sekali. Kemudian rambut
supaya tidak bau apek dan banyak kutunya kan gitu ya. Kalau yang nggak pakai jilbab kan bisa kelihatan. Kalau yang pakai jilbab ya dicium saja. Nah, itu adalah melakukan kegiatan di luar kelas atau outdoor activities. Ya, outdoor activities itu kegiatan-kegiatan di luar sebelum masuk kegiatan inti atau ke kelas awal SD. Paham ya? Nah, jadi jangan dikira yang namanya berbaris di depan kelas itu tidak ada manfaatnya. Oh, sangat. Yang datang belakangan, ya harus di belakang. Yang datang duluan di depan. Ya, harus konsekuen. Dan kita harus menanamkan disiplin pada anak seperti itu. Nah, itu minimal. Pak, boleh nggak dengan yel-yel tepuk tangan atau tebak-tebakan? Boleh. Kan Bapak katakan kompetensi dasar. Jadi boleh lebih dari itu. Yang kedua, berupaya tampil agar menarik perhatian siswa. Nah, jadi bagaimana caranya seorang guru di luar kelas atau di depan kelas, kehadiran gurunya saya sudah menarik perhatian. Contohnya ibu gurunya pakaiannya rapi, ya, kemudian senyum, tidak galak, kemudian apa namanya itu ramah, menyapa, akrab, itu adalah sebuah hal yang menarik. Atau bisa bercerita menanyakan apa kabarnya hari ini, siapa yang duluan datang atau yang masuk, atau apa siapa yang hari ini antar papanya, macam-macam silakan. Ya. Nah, jadi tampilkan seorang yang namanya guru di depan anak-anak agar bisa menarik perhatian anak. Apalagi anak zaman sekarang, anak namanya Google Kids, ya istilahnya itu ya sekarang tuh. Anak-anak Google ya. Jadi generasi alpha, post milenial. Itu lebih tertarik pada Google daripada gurunya. Udah tahu begitu gurunya cuek bebek, nggak ada punya nyanyian, nggak punya tebak-tebakan, nggak punya tepuk, nggak punya yel-yel, ya sudah. Jadi Anda harus bermodalkan itu untuk bisa menarik perhatian. Minimal itu. Ya. Kalau cantik dan ganteng itu rezeki tambahan lah. Tidak semuanya harus cantik dan ganteng. Ya. Lalu yang ketiga, maaf, membuat kaitan sebelum menjelaskan pokok bahasan. Nah, ini membuka pelajaran sudah masuk ke kelas ya. Sudah masuk ke kelas. Nomor 1, nomor 2, nomor 1 di luar kelas, nomor 2 bisa di luar kelas atau di dalam kelas. Oke, ya. Kemudian yang ketiga ini sudah masuk di dalam kelas. Ketika Anda masuk di dalam kelas, maka Anda harus membuat kaitan sebelum menjelaskan pokok bahasan. Artinya ya, Anda itu harus punya kemampuan improvisasi, pengembangan ya, pengembangan sebuah ilustrasi yang bisa menghubungkan sebagai prolog pada saat kita mau menyajikan sesuatu pelajaran yang baru. Tahu prolog? Ya kalau orang mau pinjam duit kan tidak langsung to the point pinjam duit kan ya. Nanya ini itu dulu, ngobrol sana sini. Nah, modelnya begitu. Jadi membuat kaitan sebelum menjelaskan pokok bahasan yang nanti arahnya akan masuk ke pokok bahasan atau tema dan subtema. Paham ya? Nah, kemudian yang keempat, melakukan apersepsi. Apersepsi berasal dari dua kata, a dan persepsi. Persepsi itu anggapan, a itu sebelum. Apa itu apersepsi? Itu sebuah kegiatan penjajagan untuk mengetahui kemampuan awal anak pada saat kita mau membahas suatu tema atau pokok bahasan. Contohnya, kalau persepsi itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bebas. Contohnya, siapa yang pernah makan rujak? Umpamanya, pasti jawabannya saya, gitu ya. Nah, kalau sudah pertanyaan begitu, agak sedikit tambah pertanyaannya. Rujak itu biasanya isinya apa saja? Nah, itu kan pertanyaan sudah mulai agak bingung ya anak ya. Rujak apa ya? Ada rujak bebek, ada rujak serut, ada rujak macam-macam kan gitu ya. Nah, itu ya. Jadi mulailah dengan
melakukan apersepsi. Ketika anak mentok, nah berarti kita sudah punya gambaran. Oh, batas awal kemampuan anak pada saat mau memulai pokok bahasa ini sampai di situ. Nah, berarti Anda sudah sukses melakukan apersepsi. Bisa dipahami? Oke. Yang kelima dalam membuka pelajaran, nah, yaitu menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh di hari itu. Menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan hari itu. Artinya, buat sebuah informasi semenarik mungkin, anak-anak hari ini ibu guru atau kita semua akan belajar tentang ini, akan menghasilkan ini, setelah itu kita akan belajar tentang ini, terus sampai menjelang pulang, kita akan demonstrasi semua di depan kelas, siapa yang paling bagus kita pajang bersama. Setuju? Setuju Bu Guru. Nah, itu jadi anak di hari itu sudah tahu apa yang akan dikerjakannya. Oke ya. Lebih bagus lagi apabila rencana kegiatan yang akan dilakukan itu, poin-poinnya ditulis di papan flowchart. Kalau di sekolahnya punya papan flowchart. Tahu flowchart? Ya. Catatan yang bisa dibolak-balik, papan tulis kecil di depan kelas atau di dalam kelas, ya. Yang di situ agenda harian kita akan ini. Itu juga sudah menarik buat anak. Oh, bagus banget. Kalau di sekolah internasional pasti punya, ya. Atau kalau yang sudah modern di papan tulisnya itu atau menggunakan apa namanya itu Videotron itu yang terkenal 1 meternya 4 juta gitu ya. Nah kemudian kalau tidak menggunakan Videotron menggunakan TV smart atau smart TV. TV cerdas itu dimasukkan sehingga anak itu wah menarik sekali. Ya minimalnya ditulislah oleh Anda, tapi tidak perlu di papan tulis supaya tidak mengganggu papan tulis yang nanti akan dipakai ya. Oke, jelas ya. Sekarang memasuki tahap untuk apa namanya nih? Memulai setelah membuka pelajaran itu keterampilan bertanya nomor 2 ya. Nah, apa sih Pak yang harus disampaikan? Kan pada waktu apersepsi tadi, halo, di sini apersepsi kita mengajukan pertanyaan tidak sama anak-anak. Iya, Pak. Pertanyaan dasar. Nah, jadi ini. Jadi di sini ada namanya keterampilan bertanya. Untuk apa? Untuk dilakukan pada saat apersepsi atau pada saat-saat memang dibutuhkan pertanyaan kepada anak. Ada 5 yang harus Anda kuasai. Kemampuan mengungkapkan pertanyaan dasar dilanjutkan dengan pertanyaan lanjut. Nah, bedanya pertanyaan dasar dengan pertanyaan langsung ke kamar mandi, tidak bobo lagi. Jawabannya saya, gitu kan ya? Udah. Tapi ketika Bapak katakan tadi, siapa yang bisa menyebutkan buah-buahan yang ada dalam rujak itu? Ada mulai mikir itu. Nah, itu namanya pertanyaan lanjut. Di mana pertanyaan lanjut itu jawabannya membutuhkan pemikiran dan jawaban lebih dari 1 kata. Itu namanya pertanyaan lanjut. Guru yang cerdas tidak mungkin menanyakan pertanyaan lanjut dulu, tetapi harus menanyakan dengan pertanyaan dasar. Paham? Oke ya, paham ya. Nah, itu nanti Bapak akan lihat kalian. Begitu enggak gitu kan ya. Lalu yang kedua, mengungkapkan pertanyaan dengan jelas dan sederhana. Jadi kan ada orang ya, ada orang yang kalau ngomong tuh muter, bertele-tele. Nah, guru tidak boleh. Ya, kalau kita mau bertanya langsung saja dengan kalimat jelas dan sederhana. Jelas itu artinya mudah dipahami, sederhana itu menggunakan diksi di mana kalimat-kalimat itu memang dimengerti oleh anak. Itu namanya sederhana.
Ya, jangan menggunakan bahasa Inggris dulu kalau memang anaknya itu bukan bilingual. Tapi kalau seandainya bilingual boleh-boleh saja kan gitu. Oke ya. Lalu yang ketiga, ketika kita mencoba membuat keterampilan bertanya, ada pemberian tuntunan atau acuan kepada siswa. Artinya apa? Ketika ada jawaban. Nah, ketika ada pertanyaan yang jawabannya itu anak tidak tahu atau tidak sempurna, ya, maka kita harus pancing. Pancing dengan apa? Dengan satu kata awal di depan, atau dengan ilustrasi, warna, atau bentuk, itu namanya pemberian tuntunan. Paham ya? Anak-anak, siapa yang pernah melihat warna-warni setelah hujan turun, adanya di langit biru, dan di sore hari atau di pagi hari? Anak-anak, ini ya, ada kepala apa ya? Itu yang ada lagunya. Nah, itu kan namanya pemberian acuan. Paham ya? Nah, itu bisa dengan cara yang lain. Kemudian pemberian waktu berpikir. Nah, coba ingat-ingat. Ayo, apa yang harus kita kerjakan kalau kita sedang makan? Ibu guru sudah mengatakan harus cuci tangan. Terus apa lagi ya? Nah, jadi memberikan waktu untuk berpikir pada anak. Lalu yang kelima adalah penggiliran dan pemusatan kesempatan kepada siswa. Ada penggiliran, ada pemusatan. Apa itu penggiliran? Artinya, guru itu tidak boleh lagi-lagi si Ade, lagi-lagi si Ade. Jangan. Ya, si Ade, si Ida, si Ado, si Ide gitu ya. Si Andra, si Andri, si Indro bergilir mendapatkan kesempatan yang sama. Oke? Harus begitu kalau guru. Nah, tapi seandainya ada seorang anak dari semua giliran itu ada yang anak itu memang kurang mampu, ya, harus mendapatkan kesempatan khusus, maka itu namanya perlu ada pemusatan kesempatan kepada siswa yang memang cara ngomong, ya, minder, tidak percaya diri. Nah, itu dibidik oleh Anda. Jangan membiarkan orang atau seorang anak atau sekelompok anak mendominasi sementara ada anak yang tidak terperhatikan. Makanya Bapak katakan ketika guru mengajar, mata guru ada berapa, Inggit? Ada 2, Bapak. Salah, Yasmin. Ya, Pak. Ada berapa? 2. Salah. Sekar Ayu. Ada 2, Pak. Nggak ada yang benar. Kalau 2, repot. Nggak bisa melihat anak dari pojok kanan, pojok kiri, belakang, dan depan. Dan anak yang tidak aktif akan tidak tahu. Mata guru itu harus seperti tari Bali. Ya, tahu tadi matanya kayak apa? Wah, gitu kan ya. Dan mata kuliah jumlahnya itu sebanyak jumlah siswa. Paham nggak maksudnya? Walaupun memang secara kasat mata guru itu jumlahnya 2, tapi secara fungsional mata guru harus bisa menatap dan mengetahui semua gerak-gerik dari setiap siswa yang ada di kelasnya. Jadi dengan kata lain, mata guru adalah sebanyak jumlah siswa. Paham ya? Oke, dah. Sekarang yang ketiga, keterampilan memotivasi. Wah, ini penting ini. Keterampilan memotivasi itu penting. Kenapa? Karena kalau seandainya ada 30 anak di satu kelas, ya, Giana, saya tanya kepada Anda. Ya, Giana, halo? Iya, Pak. Saya tanya, kalau ada siswa 30 kelas, apakah kondisi psikologisnya sama nggak kondisinya? Beda, Pak. Beda. Kenapa beda? Karena setiap anak itu punya kayak psikologisnya masing-masing.
Iya, kenapa begitu? Mungkin terdapat dari faktor-faktor lain, Pak. Bisa dari keluarganya mungkin. Nah, betul ya, Giana, betul. Makasih, Neng. Jadi, seorang guru yang bijak, yang profesional, yang kompeten, harus memahami bahwa ketika ada anak 30 di kelas, tidak mungkin semuanya kondisi psikologisnya dalam kondisi siap belajar. Nah, karena kita tahu, maka sebagai guru yang profesional tidak boleh langsung memulai belajar, tetapi samakan dulu ritmenya, semangatnya, atmosfer akademiknya, kemudian motivasinya, sehingga seperti kita mau menyanyikan sebuah lagu, dirijen itu suka meminta kata kunci nada dulu, nada dasarnya apa kan gitu ya. C minor, C mayor, D mayor, D minor kan gitu. Nah, jadi kalau seandainya guru yang paham itu akan melakukan keterampilan memotivasi. Nah, memotivasi itu bagaimana caranya, Pak? Cara memotivasi anak itu ada dua. Ada namanya inner zing dan yang kedua self charm. Zing itu bukan berarti merek sampo ya. Kalau zing pakai merek sampo itu pakai C. Kalau ini zing pakai K, itu semangat yang muncul dari dalam dirinya guru sendiri, namanya inner zing. Paham? Jadi kalau guru itu datang sudah merengut, marah-marah, gurunya sendiri malas karena belum digaji selama 3 bulan, ya sudah. Karena semangat itu akan menular. Ingat nggak Bung Tomo waktu peristiwa agresi Belanda 1 dan 2 dalam MIK di radio RR Surabaya itu mengatakan, saudara-saudara hari ini kita begitu bersemangatnya secara verbal, dia membakar semangat arek-arek Surabaya. Apa yang terjadi? Mereka termotivasi. Tergantung pada kemampuan siapa yang berbicara. Nah, itu namanya inner zing. Paham ya? Jadi jangan ada masalah di rumah dibawa ke sekolah lalu bentak-bentak anak, itu namanya tidak punya kemampuan inner zing. Ya, jadi apapun kondisinya, lagi sedang sariawan, model Bapak nih, sedang punya sakit, suara Bapak sudah hampir 3 bulan tidak normal, tapi Bapak masih semangat karena Bapak tahu ilmunya. Coba kalau seandainya Bapak merengut, ya sudah, kalian pun tidak bakalan semangat. Betul kan ya? Inner zing. Yang kedua adalah self charm. Charm itu bukan merek pembalut ya, jangan salah. Kalian kan paham banget itu namanya charm. Charm itu pesona. Ya. Self itu sendiri diri ya. Jadi pesona diri. Guru itu harus punya wibawa lah bahasa kita. Punya pesona diri, punya daya tarik. Tidak harus cantik, tidak harus ganteng. Kalau cantik dan ganteng atau manis itu anugerah. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita di hadapan anak-anak ini jadi idola. Ya gini aja deh, dari 16, ini berapa orang nih yang ikut? Hanya 8 orang. Yang 8-nya kemana nih? Bapak, maaf, kelas kami hanya 10 orang, Bapak. Loh, tadi bilang 16. Sayanya salah, Pak. Ingatnya kelas kolokium. Jadi kirain 16 orang. Kolokiumnya dengan siapa ya, Yasmin? Sama Bu Ed. Prof. Ed ya? Tidak dengan Bapak ya? Baik, alhamdulillah. Nah, Yasmin dan yang lainnya kan pasti tahu dosen-dosen PGSD yang sekarang ngajar di semester ini kan, kayak apa gitu kondisinya kan? Apakah dia punya inner zing, apakah punya self charm, ketahuan sekarang karena sudah punya ilmu kan kamu. Betul nggak? Ada yang marah-marah mulu gitu kan ya, ada yang tidak menghargai mahasiswa, ada yang menjaga kewibawaannya self charm itu dengan tidak mau menjawab WA dari mahasiswa, dijawab seminggu kemudian, kasihan banget mahasiswanya gitu ya. Nah, beda sama Pak Otip. Oh, sorry ya, kalau Pak Otip mah enggak. Sesibuk apapun pasti Bapak jawab. Oke, ya.
Nah, itu yang penting, paham ya? Inner zinc dengan self charm sudah tahu. Jadi charm itu, pesona itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik, manis. Itu bisa dibangun dengan disiplin. Ya. Kemudian tepat waktu, tepat janji. Kemudian smile, selalu tersenyum, selalu humble gitu kan, itu bukan sambal, humble ya. Humble. Ya. Humble itu bahasa kitanya apa ya? Ya tidak sombong lah gitu ya. Apa bahasa kitanya? Rendah hati. Rendah hati ya, bukan rendah diri ya. Tidak sombong gitu ya. Nah, itu akan terbangun dengan sendirinya. Akrab dengan anak. Ya, Bapak bukannya sombong ya, sesibuk apapun saya pasti melayani mahasiswa S1, S2 sama. Tapi kalau saya Bapak lagi sibuk ya mohon maaf kan gitu. Memang sudah begini adanya gitu ya. Oke. Lanjut, yang kedua, ketika Anda menyampaikan mau memotivasi, caranya memberikan penguatan verbal. Contohnya, ketika ada anak punya pendapat dan pendapat itu bagus, segera buat penguatan secara verbal. Wah, hebat kamu. Nah, gitu ya. Bagus. Ya, tapi jangan hanya satu kata. Kalau bisa variasi. Hebat, tepat, 100%, membanggakan, luar biasa boleh. Jadi ketika seseorang mendapatkan penguatan secara verbal, maka motivasinya akan muncul kembali. Namanya reinforcement. Itu kembali, enforcement itu adalah dorongan. Jadi seseorang yang punya prestasi mendapatkan penguatan verbal, otomatis dia akan termotivasi untuk mengulangi prestasi yang sama. Itu bagus. Ya. Oke, yang tidak kuliah rugi banget, nggak dapat ilmu banyak hari ini. Biarin. Ya, tapi ada rekamannya ya. Iya, Bapak. Iya, ada. Pak. Oke. Paham ya? Itu verbal. Ada juga penguatan yang non verbal. Apa contohnya? Dengan tepuk tangan. Tepuk tangan buat Yasmin, hebat kamu. Nah, itu. Atau dengan kata jempol 2. Atau dengan tos, atau dengan sentuhan punggung. Wah, merasa itu. Itu namanya memberikan penguatan non verbal. Oh, jadi ada manfaatnya. Oh iya. Makanya yang dikatakan dengan kompetensi dasar mengajar itu mahal ilmunya, karena disinilah nanti Anda digojlok oleh Bapak agar bisa menjadi guru yang profesional. Ketika Anda teorinya bagus, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ketika teorinya bagus, mengikuti tes di swasta, kalau di negeri mungkin tidak ada tes praktek ya. Kalau di swasta, Al-Azhar, yang kaya-kaya sekolah gitu, yang Marsudirini, Tarakanita, Lab School, itu pasti ada tes prakteknya. Di sini praktek itu nilainya 60 dari 100. Teori hanya 40. Mendingan mana? Mendingan prakteknya langsung bagus kan gitu daripada teorinya bagus. Nah, jadi walaupun teorinya 100 tapi tetap hanya 40. Nah, gitu kan ya. Jadi di sini ilmu-ilmunya. Jadi penguatan secara nonverbal itu juga boleh dengan apa tadi Bapak bilang? Tepuk, kemudian dengan jempol, dengan anggukan, dengan sentuhan gitu kan ya, atau dengan memberikan sesuatu. Apa itu? Coklat atau bintang gitu ya. Kan di pojok sana setiap anak ada punya nama. Oke, yang juara 1 Bapak atau Ibu berikan bintangnya 3. Ibu sematkan atau kamu sendiri. Saya Bu Guru. Nah, itu udah bangga dia. Itu namanya penguatan non-verbal. Atau pakai stempel. Nah, gitu kayak di kayak di kita masuk Ancol ya, pakai nempel pakai stempel itu boleh gitu ya. Oke, selanjutnya ya, itu sudah selesai memotivasi ya. Lalu berikutnya keterampilan menjelaskan. Oh, ini. Keterampilan menjelaskan itu adalah kemampuan yang bersifat core kompetensi, kompetensi inti. Karena sehebat apapun seseorang punya ilmu tapi tidak punya kemampuan menjelaskan dengan bagus, wes. Bablas anginnya. Anda pernah melihat dosen pinter ya, tapi cara mengungkapkannya nggak enak dan susah gitu ya.
Itu memang tidak, kalau orangnya sadar harus belajar. Tapi ada orang yang ilmunya sedikit, kemasan bahasanya bagus, seolah-olah orang pinter. Nah, itu adalah permainan dari keterampilan menjelaskan. Caranya bagaimana, Pak? Ada 3. Menggunakan kata-kata sederhana. Jadi jangan terlalu muluk-muluk. Ya kalau di dalam Islam, mohon maaf ya saya orang Islam, di sini ada non-muslim enggak? Halo? Tidak ada, Muslim Pak. semua? Enggak ada ya? Halo? Enggak ada ya? Ya, Pak. Muslim semua, Pak. Baik. Dalam Islam itu ada namanya khatibun nas ala qadri ukulihim. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, ya, sampaikanlah atau bicaralah dengan manusia sesuaikan dengan kadar kemampuan akalnya. Tuh, gitu ya. Jadi khatibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah kepada setiap manusia sesuaikan dengan kadar tingkatan kemampuan akalnya. Berarti gunakanlah kata-kata sederhana. Kalau terpaksa harus menggunakan kata baru, umpamanya ketika anak-anak itu belajar mengenal tentang fotosintesis. Nah, adanya di kelas 3 umpamanya gitu ya, atau di kelas 2. Maka jangan sekali-kali menggunakan kata fotosintesis, tetapi harus dilengkapi dengan artinya. Fotosintesis itu anak-anak adalah proses atau kejadian, nah ya, bla 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 gitu. Begitu ya. Yang kedua, struktur sajian materi dari pokok bahasan yang disajikan terurut dengan baik dari yang termudah, agak susah sampai dengan yang sulit. Dari yang dekat dengan anak, agak jauh sampai yang belum pernah anak ketahui. Nah, itu namanya spiraling kurikulum. Jadi menjelaskan kepada anak itu jangan yang jauh dulu, tetapi mulailah dari yang terdekat dengan anak. Mulailah dari yang termudah anak lakukan. Mulailah dari apa yang anak sudah tahu. Itu namanya spiraling kurikulum. Paham ya? Lalu yang ketiga, melakukan penekanan pada hal-hal yang dianggap penting. Ini kan ceritanya sedang menjelaskan nih. Anak-anak, jadi jangan lupa ya. Nah, Bapak mengatakan perhatikan baik-baik. Nah, kata-kata perhatikan baik-baik itu menandakan melakukan penekanan pada hal-hal yang penting. Caranya bagaimana bisa dengan menggunakan perhatikan baik-baik? Berarti ada sesuatu yang penting. Atau Ibu ulangi, Bapak ulangi bahwa fotosintesis itu adalah, nah, diulangi. Cara menekankan pada hal yang penting itu mengulangi. Atau dengan memenggal-menggal kata. Jadi proses terjadinya fotosintesis itu adalah begini, begini, dan begini. Nah, itu adalah penekanan pada hal-hal yang penting. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang keterampilan menggunakan metode pembelajaran. Nah, ini metode kan di RPP Anda sudah mencantumkan kan ya pastinya ya. Sudah kan? Nah, ini gimana metode pembelajarannya? Ya, kesesuaian antara perencanaan metode teknik yang ditentukan dengan pelaksanaan dalam kegiatan belajar mengajar. Artinya apa? Kalau di dalam sintak itu ada 5, tahu sintak ya? Tahu sintak nggak? Langkah-langkah, Bapak. Tahapan-tahapan ya. Kalau project based learning, kalau problem itu kan harus ada. Nah, itu tidak semata-mata Anda mencantumkan RPP itu dalam kaitannya melaksanakan, memilih sebuah metode, kalau bukan untuk dikerjakan. Nah, di sini ikuti itu. Ya, ikuti, hafalkan. Oke ya? Itu namanya menggunakan metode pembelajaran. Jangan sampai hanya sebuah pajangan doang. Makanya di situ akan diketahui pada waktu micro teaching, Bapak akan melihat RPP-nya. Nah, di sini, wah kok katanya metodenya
problem based learning, tetapi kok ada 2 tahapan yang dilompati, itu namanya tidak bagus. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, keterampilan menggunakan variasi gaya mengajar. Nah, ini gaya itu adalah style yang kelihatan langsung ketika mengajar. Apa contohnya? Pengaturan nada suara, kadang tinggi, kadang rendah, kadang pelan, kadang datar. Anda lagi-lagi Bapak katakan, dalam semester ini Anda pasti tahu, ya, Anda pasti tahu dosen mana komunikasinya yang bagus. Dilihat dari pengaturan nada suaranya, volumenya, kecepatan bicaranya, mimik dan gerak tubuhnya. Anda pasti tahu kan ya, yang punya ilmu dan yang tidak. Ada kalau dosen untuk ceramahnya sampai ngantukin, datar saja. Ada begitu kan dosennya? Sama seperti naik mobil, naik motor, kalau datar gimana? Ngantuk. Makanya guru yang baik itu variasi gaya mengajarnya, suaranya tuh jangan flat, harus naik turun. Ya, kapan naik? Ketika kita memotivasi. Kapan turun? Ketika kita menyentuh. Kapan kita agak datar? Yaitu pada saat kita menguatkan sesuatu. Nah, gitu ya. Kemudian kecepatan berbicara, jangan terburu-buru kalau berbicara. Jadi kalau speakingnya itu memang speed gitu ya, luar biasa cepat, belajar menahan. Dulu Bapak waktu masih muda cepat sekali bicara, tapi sekarang sudah tahu ilmunya. Nah, gunakan mimik, ekspresi wajah, dan gerak tubuh ya, seperti Bapak begini tuh. Ini penting, nah itu kan gerak tubuh. Ya. Lalu pola interaksi dengan anak. Pola interaksi dengan anak itu, nih, sayang kita tidak tatap muka sih ya, hanya tatap maya doang. Kalau anak kecil berdiri begini, perhatikan baik-baik jari Bapak. Ya. Maka ketika gurunya berdiri, matanya akan ke atas kan? Begini mendengak. Betul enggak? Nah, usahakan guru itu pada waktu sesekali harus membungkukkan badannya. Sehingga mata dengan mata guru itu minimal sejajar. Kalaupun agak tinggi tidak terlalu mendengak. Paham tidak maksud Bapak? Kalau perlu duduk bersama dengan anak di sampingnya. Sehingga interaksi antara guru dengan anak itu merasa akrab. Tapi kalau jomplang, mendengak terus, anak nggak bakalan berani deket dengan guru. Anak nggak bakalan berani akrab, apalagi manja. Namanya interaksi dengan anak. Jadi manakala mata itu disejajarkan dengan anak, fisik kita kadang jauh, kadang mendekat, kadang mengusap anak, itu menandakan interaksi dengan anak bagus. Oke? Kemudian perubahan posisi. Jangan sekali-kali hanya di depan meja, menerangkan tapi di depan meja, atau di depan papan tulis terus, enggak boleh begitu. Kadang ke depan kanan, kadang ke depan kiri, kadang di tengah belakang, kadang di tengah beneran. Kadang ke kanan, ke kiri, ke belakang, terus harus mobile. Kapan Pak mobilenya? Ketika ada anaknya ada yang ngantuk, maka yang ngantuk itulah pelan-pelan kita datangi. Ketika kita datang, anak yang ngantuk bagaimana? Bangun dia kan? Nah, begitu caranya gitu ya. Ketika ada anak yang tidak serius, kita datangi. Tapi tidak usah ngomong, gitu. Kita bercerita, menjelaskan. Tapi tetap fokusnya ke menjelaskan, cuma gestur tubuh kita posisinya berubah. Moving. Paham ya? Nah, yang berikutnya bergerak yang bermakna. Jangan sekali-kali bergerak tapi tidak bermakna. Contohnya, ini mohon maaf ya, waktu saya membimbing mahasiswa, nggak tahu tahun kapan ya, ada laki-laki saking groginya, bergeraknya itu sampai, maaf ini apa namanya nih, spidol ya. Spidolnya kebetulan ini kan spidol dari fiber. Ada spidol yang dari apa namanya, yang dari seng gitu ya, tahu kan? Aluminium. Nah, dia itu saking groginya sama bapak, jadi dipegang ini sampai penyok ininya tuh. Jadi ketawa semua itu muridnya. Begini terus. Itu namanya gerak tidak bermakna. Ada lagi kasus anak perempuan itu, anak laki-laki lain lagi itu kasusnya. Dia di depan kelas
selalu ngangkat-ngangkat celana. Kan ada orang yang kalau berdiri mengangkat celana gitu ya. Atau yang lebih parahnya lagi, naik turunin resleting, bayangkan. Nah, jadi Anda tidak boleh melakukan gerak yang tidak bermakna. Silahkan, tadi Bapak katakan, kalau pindah posisi mendekati anak, karena anak ada yang harus diperhatikan. Oke ya. Lalu yang kelima, penekanan pada hal-hal yang penting dengan visual maupun oral. Tadi sudah dibahas. Oke ya. Yang ketujuh, keterampilan mengembangkan sajian materi. Nah, itu tadi, penyampaian materi tidak membosankan. Nah, untuk tidak bisa tidak membosankan, Anda variasikan. Materi ada yang wacana, ada yang visual dengan gambar, ada yang audio. Ya, begitu loh. Jadi materi itu ada yang gambar, wacana, ataupun audio. Susunannya bagaimana, Pak? Tergantung kebutuhan. Kalau ingin bikin surprise, nonton dulu namanya audio visual. Setelah itu anak disuruh menyajikan menulis. Nah, itu boleh. Supaya tidak membosankan. Atau dengan bernyanyi boleh. Lebih variatif dalam memberikan ilustrasi dan contoh. Nah, jadi kalau kita sudah memberikan contoh satu, tidak mengerti, jangan diulang lagi contoh itu. Cari contoh yang lain. Paham ya? Udah jelas contoh yang satu nggak dimengerti, masih dipaksakan saja. Cari. Makanya guru harus punya improvisasi yang bagus. Oke. Yang ketiga, sangat memperhatikan faktor-faktor kesesuaian dengan kemampuan anak. Ketika kita menerangkan, secara wajah, ekspresi anak itu ketangkap nggak mana yang mengerti betul, yang mana yang pura-pura mengerti. Bisa nggak nangkap kita? Bisa. Nah, jadi jangan sekali-kali kita tertipu dengan ekspresi pura-pura anak, maka sesuaikan dengan kemampuan anak. Bagi anak yang sudah mengerti, coba kamu jelaskan. Nah, jadi biarkan anak itu memberikan penjelasan dengan bahasa anak kepada teman-teman yang belum mengertinya. Sehingga nanti kadang-kala anak itu lebih mengerti dengan bahasa anak teman-temannya, kan gitu. Ada anak murid yang model begitu. Bisa dipahami maksud Bapak? Ya, oke. Kemudian keterampilan mengintegrasi nilai-nilai agama ini dalam kaitannya dengan tematik terpadu ya. Itu boleh-boleh saja hubungkan dengan agama. Lalu keterampilan mengajar kelompok kecil. Nah, ini maksudnya kalau ternyata di dalam sintak umpamanya problem based learning itu adalah pembagian tugas kelompok. Nah, itu kan ada ya. Nah, di sini Anda harus bisa membuat pembagian yang adil. Jangan yang pinter ketemu yang pinter, yang nggak pada bisa ngomong ketemu satu kelompok. Alah, yaitu sewes. Nggak bisa begitu ya. Anak laki-laki yang pintar didampingi dengan anak yang sedang dan biasa gitu. Membimbing dan memudahkan anak dalam belajar. Jadi ketika sudah memberikan tugas kelompok, jangan dilepas. Kita keliling lagi pada kelompok masing-masing. Ada masalah apa yang bisa Ibu bantu terus sampai selesai. Itu namanya membimbing dan memudahkan anak dalam belajar. Jangan ditinggal karena anak nggak bisa. Memberikan kejelasan rincian tugas siswa. Pada saat anak belum ngerti juga tahap-tahapan tugas, maka guru harus selalu siap mendatangi kelompok-kelompok kecil tersebut. Merencanakan penggunaan sumber belajar kalau memang dibutuhkan. Nah, gitu ya. Silahkan disiapkan. Kemudian yang ketujuh, keterampilan pengelolaan kelas. Nah, pertama adalah pengorganisasian kelas. Kan kadangkala orang tua itu mintanya anaknya di depan terus. Betul nggak? Halo? Iya, Pak, betul. Ya. Nah, orang tua model begitu. Benar, Pak. Kok bener? Kalau ada orang tua yang anaknya minta dipesan supaya di depan terus nggak mau dipindah ke belakang. Benar nggak, Ganesha? Ya sebenarnya kan mungkin biar kelihatan kan karena mungkin Ya, kalau tapi di depan egois kan ya biar secara tidak langsung. fokus gitu. Nah, makanya Iya, ya nggak mau gantian. namanya Iya. guru itu harus punya kemampuan mengelola kelas. Iya, Pak. Anak yang sudah seminggu di depan disampingkan terus, akhirnya yang pernah di belakang di depan juga
yang di depan pernah ke belakang juga, di tengah terus begitu. Ya, dipasang-pasangkan anak yang pendiam dengan anak yang rame, sehingga nanti akan terkontaminasi dengan secara bagus. Lalu pengorganisasian kelas itu diantaranya adalah, kalau Bapak sebagai konsultan ya, setiap tema yang biasanya berlaku 1 bulan, maka diciptakan suasana perhiasan kelas itu juga sesuai dengan tema yang sedang dipelajari. Umpamanya pekerjaan, maka di pojok-pojok itu ada gambar polisi, ada tentara, ada ustadz, ada perawat, ada macam-macam. Sehingga begitu anak masuk kelas tuh, wow, nah itu pengganti kelas gitu ya. Nah, itu. Kemudian setting kelas. Kalau setting kelas itu biasanya ya yang sudah guru yang tidak kreatif itu ya kepala anak, muka anak itu ke depan semua. Itu menjenuhkan sekali sebenarnya. Nah, makanya kalau bisa setting kelas itu sesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran. Kalau kebutuhan pembelajaran membutuhkan pengelompokan, maka ketika anak awalnya ke depan semua, ayo bersama-sama kita membuat 4 kelompok. Mejanya 1 kelompok ada 4 meja. Ayo bersama-sama. Nah, itu namanya setting kelas. Bisa melibatkan anak atau bisa disetting sebelum anak datang, tergantung kemampuan Anda. Paham ya? Pengelompokan sudah beres, kita lesehan yuk. Jadi anak-anak itu disuruh meminggirkan semua meja kursinya, kita lesehan. Lesehan sudah disesuaikan dengan kebutuhan pelajaran ya. Sudah kita yuk, bisa. Semua bisa diatur tergantung kebutuhan kelas, namanya setting kelas. Jadi ciri daripada mahasiswa Bapak yang micro teaching-nya dengan Bapak biasanya hebat-hebat dalam setting kelasnya. Yang sudah-sudah. Kalau PPL-nya atau PKM-nya sekarang kan nggak ada PPL ya, karena dikasih Bapak penjelasan model begini hebat-hebat. Nah, belum tentu dosen yang lain menjelaskan sedetail itu karena Bapak punya sekolah. Nah, Bapak punya sekolah, punya murid banyak, guru banyak maksudnya. Saya suka latih mereka. Lalu upayakan menciptakan dan menjaga iklim belajar kelas yang kondusif. Jadi jangan membiarkan anak itu bosan dalam kelas. Maka bagaimana mengelola kelas dari warna, tata letak, desain, setting kelas. Atur itu dengan baik. Kedelapan, keterampilan memanfaatkan waktunya. Manfaatkan waktu. Kalau seandainya waktunya adalah 35 kali 6, berarti kan hampir berapa jam, katakanlah 3,5 jam gitu ya. Itu tidak boleh, jangan sampai ada satu materi yang di dalam RPP itu tidak tersampaikan. Orang yang profesional tidak mengatakan, aduh kehabisan waktu, enggak. Orang yang profesional itu sudah tahu waktunya terbatas, maka dia harus bisa memilah mana yang sudah didahulukan, mana yang harus diakhirkan, mana yang tengah-tengah. Sehingga waktunya ada dan materi tersaji dengan bagus. Itu hebat. Nggak boleh ada mengatakan kehabisan waktu. Atau kehabisan materi, waktunya masih banyak. Itu namanya tidak profesional. Materinya sudah habis karena tidak bisa improvisasi, tidak bisa mengembangkan. Ya, materinya masih waktunya masih banyak, banyak, materinya habis. Itu namanya tidak profesional. Nah, terakhir penutup. Nah, penutup ini adalah kegiatan yang jangan dikira gampang juga ya. Keterampilan menutup pelajaran itu merupakan sebuah aktivitas yang menentukan apakah anak punya daya serap yang bagus atau tidak. Aktivitas yang harus dilakukan oleh guru profesional adalah merangkum dan meringkas sajian materi yang telah disajikan. Ini boleh siswa, boleh guru. Yang bagus mana Pak? Siswa dulu. Untuk mengukur tingkat keberhasilan. Daya serapnya sampai di mana penguasaan materinya. Lalu kalau dibutuhkan memang ada evaluasi hari itu, lakukan evaluasi. Tapi kalau tidak, ya sudah. Tidak apa-apa. Nah, seandainya ada pekerjaan seperti project based learning, membutuhkan demonstrasi di depan kelas, maka lakukan demonstrasi kerja siswa hasil daripada kerja kelompoknya tersebut secara bergiliran. Ataupun dipajang, lalu foto bersama. Oh, bagus banget. Terus ditutup dengan doa. Ya kan, selesai. Sudah. Begitu anak-anak Bapak sekalian. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini. Pak, saya mau tanya.
Kalau Silakan, Ganesa. misalnya online, terus apa perlu untuk mendemonstrasikan secara mandiri gitu Pak? Hasil kerjanya para siswa kan mungkin di waktu kan jadi agak lebih banyak Pak kalau mendemonstrasikan satu-satu gitu. Ya, paling tidak progresnya walaupun tidak sempurna untuk mengukur apakah dia serius mengikuti petunjuk dari guru selama pandemi PJJ ini harus, Ganesa. Bagaimana mungkin kita akan bisa menangkap anak itu bekerja atau tidak kalau tidak didemonstrasikan, kan gitu. Jadi makanya mudah-mudahan Anda sudah tidak lagi pandemi lah, PKM-nya kan sekarang sudah ada PTMT gitu ya. Sudah mulai PTMT lagi. Oke, gitu ya Ganesa ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Cukup? Baik. Kalau cukup berarti hanya 1 jam saja kita kuliah, nggak apa-apa. Cukup, yang penting kan kualitas bukan kuantitas ya. Nah, Anda harus siapkan mengajar. Apakah nanti Anda mau belajar membuka dulu boleh, kemudian belajar kegiatan inti dulu boleh, penutup juga boleh, bergiliran boleh. Jadi tidak langsung dari pembuka, inti, penutup ya, namanya mikro itu latihan dulu. Nah, nanti mulai kuliahnya itu silahkan kita kan punya kesepakatan di Al Azhar Rawamangun ya. Siapa apa namanya itu? PJ-nya siapa? Saya Bapak. PJ-nya siapa PJ-nya? Ya. Siapa namanya PJ-nya? Alivia Bapak. Alivia ya. Alif ya. Jadi kalau nggak salah dulu kita sudah janjian ya, pas praktek kita supaya bagus, maka disepakati di Rawamangun. Hari apa ya? Harinya pilihan saja nanti ya. Iya Bapak. Nah itu untuk bisa tampil bagus Anda latihan dulu sekarang. 1 minggu ke depan, ya di hari Jumat atau hari Kamisnya, pokoknya latihan dulu karena ilmunya sudah Bapak berikan tadi ya. Ilmunya sudah Bapak berikan tadi, tinggal Anda praktekkan sehingga nanti pada saatnya Anda akan tampil dengan bagus. Jangan langsung minta dari kegiatan pembukaan nanti penutup langsung, itu nanti bisa pingsan. Anda latihan dulu. Kan banyak komponennya itu ya. Latihan dulu. Setelah Pak, pembukaan saya sudah bagus belum Mbak? Nah itu didemonstrasikan di depan Bapak. Itu kan makanya ini teorinya sedikit tapi prakteknya banyak. Oke, cukup ya. Baik, kalau tidak lagi yang bertanya, Bapak cukupan sampai di sini. Bapak juga mau makan. Ini belum istirahat sama sekali dari pada subuh. Biasa Bapak. Doakan Bapak sehat ya. Silakan kalian lengkapi RPP dan latihan sendiri dulu. Setelah PD ya, nanti Anda praktek dengan Bapak secara terbatas. Boleh pembukaan dulu pilihannya, boleh inti dan boleh penutup bergiliran ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat Bapak. Ya, Sehat sama-sama selalu ya. Bapak. Ya.